Dongguan adalah pusat manufaktur yang terkenal di dunia, terutama terkenal dengan industri seperti elektronik, alas kaki, dan furnitur, serta telah menarik investasi asing dan domestik yang besar. Namun, dengan pecahnya perang dagang China-AS, rantai pasokan bergeser, pengusaha Taiwan dan modal asing menarik diri secara signifikan, dan jumlah pengangguran di Dongguan meroket karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. 4 juta orang meninggalkan Dongguan dan kemakmurannya berakhir. Jika Anda bekerja di Dongguan, dampak apa yang akan ditimbulkan oleh perang tarif China-AS pada kita, para pekerja biasa? Jika barang dari pabrik Dongguan tidak dapat dikirim, pesanan pabrik akan berkurang. Jika pesanan pabrik berkurang, permintaan tenaga kerja tidak akan terlalu besar, tetapi masih banyak orang yang mencari pekerjaan dan mungkin akan ada pemotongan upah dan PHK di masa depan. Di masa depan, semakin banyak orang mungkin mencari pekerjaan di Dongguan, jadi apapun pabrik tempat Anda bekerja di Dongguan, selama Anda masih dapat bekerja secara normal dan gaji Anda dibayar tepat waktu, jangan mudah mengundurkan diri, Anda harus bertahan. Hanya ada 2 kata, bertahan dan bertahan sampai situasinya membaik, jadi jangan berhenti dengan mudah, hanya itu yang bisa saya katakan. Pihak yang paling dirugikan dalam perang tarif kemungkinan adalah Dongguan, pabrik dunia. Ada sekitar 14.000 perusahaan dengan skala tertentu di sini, 60% diantaranya bergerak di bidang ekspor perdagangan luar negeri. Sekarang pesanan telah anjlok dan hidup menjadi sulit. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi seorang klien lama dari perusahaan Taiwan. Liburan festival Qingming awalnya hanya 1 hari, tetapi sekarang diperpanjang menjadi 5 hari. Hal terburuk untuk bertahan hidup adalah para produsen besar ini harus beralih ke penjualan domestik untuk bersaing dengan produsen lokal kecil memperebutkan pasar. Seluruh industri menjadi lebih kompetitif, dan ini adalah jenis persaingan sampai mati. Blogger itu mengatakan bahwa dia melihat seseorang berteriak di internet, menyerukan untuk melawan Amerika Serikat dengan segala cara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu kepada orang-orang itu, berhenti berteriak, Anda mungkin yang menjadi korbannya. Blogger itu mengatakan bahwa gelombang tarif ini telah memberikan industri manufaktur Dongguan tantangan terberat dalam hampir 10 tahun. Apakah para bos di Dongguan tidur nyenyak akhir-akhir ini? Di bawah pengaruh perang tarif, banyak pabrik sudah menangis kepada langit. Mari kita lihat dulu industri elektronik, bahkan untuk produsen besar seperti OPPO, biaya pembelian chip kelas atas akan meningkat sebesar 30%. Biaya produksi di pengecoran TCL di kota Chang'an diperkirakan akan meningkat sebesar 15 hingga 20%. Ada juga lebih dari 200 pabrik elektronik kecil di kota Shenzhen yang mungkin menghadapi krisis terpaksa menghentikan produksi. Industri pakaian bahkan lebih buruk. Volume pesanan pabrik perdagangan luar negeri besar seperti Lean E Garment dan Sinfung Garment di Humen telah mulai menyusut. Awalnya, satu pabrik harus menerima pesanan dari puluhan lini produksi. Tetapi sekarang beruntung jika dapat mempertahankan setengahnya, belum lagi pabrik garmen kecil yang banyak di antaranya telah melakukan PHK. Dalam industri mainan plastik, biaya bahan baku pabrik OEM seperti Herjong, Hongfeng, dan Qingxitao telah meningkat sebesar 25%. Untuk produsen produk elektronik pendidikan seperti Noah's Ark, harga pembelian chip telah berlipat ganda dan keuntungannya hampir habis. Yang lebih serius adalah beberapa perusahaan asing yang telah mendirikan pabrik di Dongguan, seperti merek peralatan listrik Inggris yang terkenal, sedang mempertimbangkan untuk memindahkan lini produksinya ke Daong di Vietnam di pabrik OEM-nya. Jangan pernah datang ke Dongguan lagi, sangat sulit mendapatkan pekerjaan di Dongguan tahun ini. Baru bulan Maret dan sebagian besar pabrik sudah berhenti merekrut. Bahkan jika mereka merekrut lagi, mereka hanya akan merekrut perempuan. Beberapa pabrik memiliki persyaratan usia, tingkat pendidikan, atau tinggi badan. Beberapa upah pabrik telah turun dari $3 per jam di awal tahun menjadi $2.30 sekarang, yang sama saja dengan memeras tenaga kerja kita di pasar. Pabrik-pabrik bagus sudah tidak merekrut lagi dan sebagian besar pabrik memiliki sedikit pesanan. Pabrik yang merekrut di tahun-tahun sebelumnya sekarang sudah penuh. Jika sebuah pabrik membuka lowongan untuk 10 orang, 100 atau 200 orang akan melamar, pada akhirnya mungkin tidak membutuhkan satupun. Sangat sulit bagi pekerja migran tahun ini. Bukannya situasi pekerjaan di Dongguan seburuk itu, tetapi banyak orang mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Selain penjualan langsung, pekerja pabrik, resepsionis, kasir, dan layanan pelanggan telepon, tampaknya tidak ada pekerjaan lain sekarang. Bukan kita yang memilih pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memilih kita, kecuali Anda sangat unggul. Ketika saya masih sekolah, saya selalu berfantasi untuk duduk di kantor dan bekerja di ruangan ber-AC.
Setelah lulus, saya bangun dan menyadari bahwa masyarakat ini sangat realistis. Ada pekerjaan di mana-mana di Dongkwon yang membayar $410 sebulan, tetapi mereka bahkan tidak memberikan jaminan sosial dasar. Sangat sulit mencari pekerjaan di Dongkwon yang membayar $700 sebulan. Di Dongkwon, suami saya dan saya memiliki pendapatan bulanan $1.000. Mulai bulan ini, tujuan saya adalah menabung $550 setiap bulan. Ini adalah tahun ke-22 kami bekerja di Dongkwon. Keluarga kami tidak memiliki tabungan apapun dalam 10 tahun pertama. Untuk membesarkan 3 anak, kami menghabiskan gaji kami seiring kami mendapatkannya dan hidup dari gaji ke gaji setiap bulan. Sejak itu, kami hidup hemat dan kami masih tidak memiliki rumah sendiri dan kami tidak punya uang tunai. Orang-orang seusia kami dengan orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil untuk ditanggung akan selalu merasa tidak nyaman tanpa tabungan apapun, jadi kami tidak berani berbelanja mewah. Selalu ada kata-kata seperti uang dikumpulkan dengan menghasilkan, bukan dengan menabung seperti yang kami lakukan. Sangat sulit bagi pekerja migran yang tidak terampil dan tidak berpendidikan seperti kami untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Kami hanya bisa menahan diri jika ingin menabung uang. Menggoreng 2 telur yang dibawa dari kampung halaman saya. Pemirsa selalu bertanya mengapa kami sering makan mie tanpa daging, bagaimana kami bisa merasa kenyang. Kami sudah terbiasa makan seperti ini. Blogger Xiao Yu memulai dari Shenzhen dan naik kereta ke Dongkwon untuk wawancara di Huawei. Sertifikat kelulusan dan kartu identitas saya sudah siap karena langkah pertama dalam wawancara di Huawei adalah memeriksa salinan asli sertifikat kelulusan kami. Ayo saudara-saudara, kapan kehidupan seperti ini akan berakhir? Saya harus berlarian setiap hari untuk mencari nafkah. Saya benar-benar tidak ingin hidup seperti ini sama sekali. Sekarang saya harus naik bus lebih dari 20 halte dan saya benar-benar tidak tahan lagi. Makan telur dadar. Saya naik bus dan navigasi menunjukkan akan memakan waktu 2 jam dan ada lebih dari 20 halte secara total. Saya sudah turun dari bus sekarang, tetapi saya masih harus berjalan selama setengah jam. Saya awalnya berencana untuk mencari sepeda kecil, tetapi tidak ada sepeda kecil di sekitar. Tetapi agen mengatakan tempat itu sudah penuh dipesan untuk hari ini. Baru jam 9 pagi dan sudah penuh, jadi saya harus menunggu sampai besok. Ini kegagalan total. Saya harus tinggal di Dongkwon 1 malam lagi dan kembali untuk wawancara besok pagi. Saya tidak dapat kembali ke Shenzhen hari ini. Ini adalah kota komersial Wanhu di kota Chang'an, Dongkwon. Banyak toko kosong. Dulu sulit mendapatkan tempat untuk toko. Apa yang terjadi? Perusahaan China Resources juga bangkrut. Jalan yang dulunya ramai dan riuh, kini hilang. Zaman telah berubah dan pemandangan ramai itu tidak dapat dilihat lagi. Itu berarti kemakmuran suatu era telah hilang selamanya, hanya menyisakan masa muda dan kenangan satu generasi. Sewa di Dongkwon semakin murah dan semua pabrik besar dengan ratusan karyawan telah pindah, seperti pabrik elektronik dan pabrik sepatu. Setelah mereka pindah, Dongkwon kehilangan setidaknya 100.000 orang di masa lalu. Mengalihkan toko akan membutuhkan biaya pengalihan sebesar 30.000, tetapi sekarang tidak ada yang menginginkannya, bahkan tidak diperlukan deposit. Apartemen-apartemen yang dulunya langsung terisi ketika tersedia sekarang sepi. Saya punya teman yang menyewa apartemen besar dengan kontrak jangka panjang untuk melakukan bisnis sewa kembali dan menghabiskan banyak uang untuk finishing, tetapi sekarang tidak ada yang tinggal di sana. Dia sekarang sangat bingung dan tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi saat ini, bagaimana para tuan tanah itu bisa bertahan. Ini adalah pusat kota Dongkwon. Tidak ada seorang pun di sana, saudara-saudara. Di mana orang-orang? Tidak ada seorang pun di jalanan pusat kota Dongkwon. Sekarang sudah lewat jam 8 malam, kemana semua orang di Dongkwon pergi? Ini adalah kota perdagangan internasional Minying di pusat kota Dongkwon. Tidak ada seorang pun di sana. Ini jam sibuk sekarang, waktu di mana semua orang seharusnya keluar bermain setelah bekerja, hanya beberapa orang terlihat. Saya lulus dari universitas menengah biasa dan bekerja sendiri di Dongkwon. Berapa gaji bersih saya setiap bulan? Saya lulus dengan gelar jurnalisme. Setelah lulus, saya tidak dapat menemukan pekerjaan di Guangzhou, jadi saya datang untuk wawancara di Shenzhen. Saya di PHK setelah bekerja selama sebulan. Saya telah bekerja di sebuah perusahaan di Dongkwon selama sebulan. Saya menerima gaji saya hari ini. Perusahaan tidak memberi saya asuransi sosial dan saya mendapat 1 hari libur seminggu. Total gaji saya adalah $330. Saya bekerja 13 hari bulan lalu, jadi saya hanya menerima gaji untuk 13 hari. Perusahaan menyediakan makanan tetapi tidak akomodasi dan saya tidak punya banyak uang tersisa setelah membayar sewa. Saya pulang pergi dari rumah ke kantor setiap hari dan pekerjaan seperti ini tampaknya tidak memiliki harapan apapun.
Apakah Anda melihat saudara-saudara di belakang saya ini? Barang bawaan mereka menumpuk seperti gunung dan mata mereka penuh kebingungan. Ini adalah medan perang sesungguhnya bagi kita para pekerja migran hari ini. Pintu masuk pasar tenaga kerja dipenuhi orang-orang yang terdampar dan papan rekrutmen di gerbang pabrik menyusut dari gaji bulanan 1.100 menjadi gaji komprehensif 700. Bahkan klakson agen tidak sekeras sebelumnya. Mengapa lingkungan besar seperti ini? Pesanan dibatalkan, lini produksi ditutup, dan bos mengatakan cukup baik tidak ada karyawan yang di-PHK, apalagi gaji tinggi. Jujur saja, siapa yang tidak bermimpi menghasilkan cukup uang untuk kembali ke kampung halaman dan membangun rumah? Agen membual bahwa pekerjaannya mudah dan makanan serta akomodasi disediakan. Ketika kami tiba di pabrik, kami akan menemukan bahwa itu adalah jalur perakitan 12 jam dan kami harus berebut air panas di asrama. Tunjangan makan dan tunjangan perumahan digaji semuanya palsu. Setelah dikurangi berbagai biaya, kami hanya mendapat $700 masing-masing, yang sudah dianggap baik. Apa yang terjadi di Dongguan? Dibandingkan dengan tahun lalu, banyak orang telah meninggalkan Dongguan tahun ini dan jumlah pekerja migran telah berkurang lebih dari setengahnya menghilang. Pada tahun 2024, fenomena yang sangat umum di Dongguan adalah banyak apartemen kosong dan harga kondominium senilai ratusan ribu dolar dikurangi setengahnya. Baik itu apartemen sewaan di perkampungan kota atau toko, di mana-mana sepi. Komentar yang paling menyayat hati adalah banyak orang mengatakan mereka telah menganggur selama lebih dari setengah tahun dan belum menemukan pekerjaan. Beberapa orang mengatakan bahwa meskipun saya menemukan pekerjaan, saya harus mengerjakan beban kerja 2 orang hanya untuk gaji 1 orang, yang membuat saya berada di bawah tekanan mental dan fisik. Banyak bos tampak glamor di permukaan, tetapi mereka tidak dapat membayar gaji pada akhir bulan. Telah terjadi kehilangan populasi yang parah. Populasi dulunya hampir 20 juta, tetapi sekarang kurang dari 10 juta.